سيد وصال القليل والشيخ القدر الجليل الشيخ الأخوات شيخ محمد بن عبد الكريم السلسلة الشيخ الحسن محمد الأبدي شيخ الأبدي شيخ القول وعرض من الأسئلة شيخ العبد الأبدي شيخ زيد بن عبد الرحمن الأبدي السلسلة الدنيا الجليل ورحمة وسلم الجليل ومعلم ويمين وسلم الفرق ثم نبي على الحجر زيد بأولوه وسراره ونبعات مدد وصوصيته وقرامات الدار والفاتحة أمن الشيخ المسلم أعلم علم المدد إياك نعبد نستعين ونستعين وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه اما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بالدارين امين ثم قال mari kita mengucapkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk ilmu agama. Salam apa kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia. Jemaah majelis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita saja itu dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menumpahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bakas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering. Ini mukjizat Nabi. Kita masih lagi menceritakan tentang mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, mukjizatnya khusus kepada Nabi dan Rasul. Kalaunya kepada wali Allah Ta'ala itu namanya karamat. Namanya lawan kayak kita namanya makunah pertolongan. Namanya orang kafir namanya istijabah lanjuran. Karena dia orang kafir itu suci. Orang kafir itu hendaknya ada terus lanjuran. Lawan kita ini pertolongan. Kita kawa makan, kita kawa orang lalu orang ampik, ngarannya pertolongan Allah. Ada orang datang lawan pian minta tiupakan selawat. Biasanya ampik, ngarannya pertolongan Allah. Namanya lawan wali, ngarannya keramat. Namanya lawan nabi, ngarannya mukjizat dalam Allah Subhanahu wa taala nya kudrat iradah. Namanya pada ujian guru, namanya pada percaya dalam karamat sama dengan percaya dengan mukjizat. Kada percaya dalam karamat sama dengan kada percaya dengan mukjizat. Namanya kada percaya dalam mukjizat apa? Sama dengan kada percaya lawan kudrat Tuhan. Memberikan kekuasaan Allah. Mukjizat Nabi Musa itu apa? Tongkat. Ada orang menjual di tempat Nabi Musa. Wallahu a'lam lah kayunya dan kayu tongkat Nabi Musa. Wallahu a'lam. Caranya adalah pasti kayunya itu sejarahnya kayu apa? Berat manusia. Nah itu mukjizat Nabi. Kalaunya Nabi Daud itu suaranya dia bagus dan bisa melamahkan besi, melamahkan hadis besi. Nah besi yang orang molah mana tu nak dijerat sini saja kayak barang. Lama besi ini anak dia apa besi ini awal mata kampung tinggi nomor ini makan besi. Nah
Musa itu deh tongkat. Kalau mukjizatnya Nabi Isa kaum orang mati. Nah, kalau mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kita lihat mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam itu. Nah, di jalan-jalan di sini kalau orang lain, nah minuman, tentara minuman, ada nang bodoh, ada nang mandi, ada bisa-bisa. Oh di jalan Rasulullah SAW. Gunung-gunung itu bertawar, hendak jadi emas. Gunung-gunung hendak jadi emas kah? Rasulullah ada di sini. Sama-sama wali Allah Ta'ala juga yang ditarim di hadrat maut itu dia ada gunung anak bertawar jadi emas, ada jadi apa nyaman mencakol aja apa sih rumah aja nyaman apa sih nasihat awal. Nah gitu orang wali-wali Allah Ta'ala kadang sugi, ada kita nih hendak sugi karena kawan tuh emas mulai sini sampai ke sini, sini sampai ke sini, sini sampai ke sini, boleh. Ini orang emas ketahuan, gunung ketahuan emas, tapi yang umum menjadi emas, ada orang, ada surang, kembali dalam mencari itu. Artinya mencontoh apa kita harus terlalu benar, terlalu dikejar benar. Nah itu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamunya orang melihat, jangan yang kayak Abu Jahal, yang kayak orang kafir yang melihat, nah niscaya berimannya. Tetapi karena Tuhan pada memberi iman pada Allah, biar kayak apa aja hebatnya Nabi yang diberi Tuhan, tetap pada beriman. Nah kita syukur, alhamdulillah diberi Tuhan beriman, walaupun ada melihat kisahnya aja kita beriman. Itu dia Nabi yang cinta benar orang pada melihat orang aku kadang malu tapi nya percaya orang aku. Nah itu aku sayang benar lewat umatku kadang melihatnya orang aku tapi nya beriman. Nah itu luar biasa, alhamdulillah kita beriman. Nah jadi pakasnya air sidin sembahyang tadi diandak di mata air tadi yang tengah kering tadi ibaratnya sumur kering diandak bakas itu makan bakas sidin dulu tadi. Pada negeri Tabuk di Madinah, negeri Tabuk di Madinah. Tabuk itu yang kayak tadi Tabuk lain, ngaran kampungnya Tabuk. Kalau yang misalnya namanya jadi Tabuk lain, mereka ini Tabuk sumur, kalau dari Tabuk lain, dasar kampungnya Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka minum daripadanya beberapa ribu kantara. Nah, tadi kan banyu dari tangsinya, tadi ini banyu nang karing, nang kadang mungkin berbanyu, bakas jadi dulu tadi di bulan itu banyu di Madinah banyak di bulan sehingga beberapa ribu orang minuman situ. Nah, beberapa ribu tentara Nabi SAW hingga puas dahaga sekaliannya itu banyu sumur jadi minum. Kayak kita dari banyu sumur minum, ada datang banyu ini ada banyu rokok ada banyu galung ada banyu sumur aja minum. Tuh aja pada sini ada beracun banyu sumur minum. Nah buat tentara Nabi ini banyu sumurnya minum. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bakas air sembahyangnya di dalam parigi, di dalam kandi, di dalam dukun, bahasa orang Banjarnya, dalam kandi parigi yang kering
airnya. Tempat banyu itu kering dibuat di sini, maka sidin bodoh tadi pada tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1.500 orang hingga puas daganya sekalian itu. Di mana sumbernya Hudaybiyah? Nah, umrah-umrahnya tulakan ke Hudaybiyah. Tapi kan mencari sumur ini bang, mencari peternakan unta. Bapak mau sonta Hudaybiyah beihram satu. Nah, tempat Nabi berumrah ketika jadi Hudaybiyah. Di situ berbulik ke Madinah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menyuruh ia akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi bekal akan 400 orang berkendaraan dengan kurma yang sedikit. Kurma sedikit. Oh ya Mar, ini nah bekal sagan orang. Nah, berkendaraan itu nak kurma sedikit. Sekira-kira perhimpunan seperti bekas duduk satu ontak, nah sedikit aja. Nah, orangnya 400 sanggup ini aja. Nyuruh akan Sayyidina Umar dari bekal akan 400 orang. Nah, di sini Umar nih, apa nih? Namanya Nabi, menyuruh ada bertahap. Cukup 400, jangan 400. Lebih pada itu cukup aja. Jadi dia namanya apa makanan kan apa itu dibaca akan inna anzalna 3 kali. Kalau besar apa hendak mantenan kah atau hendak keselamatan kah diupakan kah makanan supaya cukup. Nah, ingatakan Nabi sidin sedikit tetapi cukup membagi orang. Sekantongan kurma orang yang 400 tunjukkan apa naik mas tahu Pak, ayo Pak ambil lagi tahu ada habis-habisnya dan benar sampai 400 kurma. Jadi itu makanan kurma Pak, kira nyaman-nyaman kurmanya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu melontar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segenggam pasir. Nah, yang di sini pasir dilempar sini pasir tadi akan beberapa tentara orang kafir hingga buka. Dan dilakukan sini pasir. Tawas buta orang bertahan. Tawas di dalam pasir. Hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah Taala, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ini perangnya di perang Hunain. Nabi mengawal lawan orang kafir lawan pasir. Buta orang. Ada nama malakannya wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Artinya bukan engkau ya Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah Ta'ala yang melontar itu. Bukannya wahai Muhammad kau bukan melontar, tapi yang melontarkan Allah Ta'ala, sehingga orang picak mereka sekali lempar aja. Itu mukjizat Nabi. Banyak benar. Kita tahu
mukjizat Nabi benar. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menangis batang korma yang kering yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar untuk ia membaca khutbah padanya. Kemudian membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar yang lain daripadanya. Dan tak tinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah padanya, maka lalu ia menangis dan hingga mendengar akan tangisan itu oleh sekalian sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pohon korma sebatan. Korma sebatan ini pengajian Nabi situ sidin baca khutbah. Imam baca khutbah itu ada di dari ulang mimbar. Lalu sedih ada di batang korma itu lagi berdiri dan di mimbar lalu menangis sehingga jemaah ini menangis. Siapa yang nangis tadi aja? Sama nangis anak bayi. Siapa yang nangis tadi? Pendengaran sahabat oleh sahabat-sahabatnya seperti suara ontak. Nah, maka memeluk akan dia oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu dia kada menangis nanti. Pohon korma yang kering itu menangis. Kenapa? Karena pada dijajak Nabi lagi. Nabi kada satu dipaluk Nabi. Pohon korma kering-kering Nabi menangis. Artinya apa nih? Allah rasanya menangis. Pohon onta kering pohon ontanya menangisnya. Itu kita bayangkan kalaunya Nabi Sulaiman bepandir lawan binatang. Binatang samud, seluruh binatang mukjizat Nabi Sulaiman nih. Kalau pandir lawan binatang, lawan samud, lawan iwak, lawan burung, lawan semuaan mendengar Nabi Sulaiman perkataan binatang mengerti. Tapi Nabi Sulaiman kedepannya kita mendengar kisah pohon kayu nang taring. Kan mungkin lagi kalau pandir ibaratnya seandainya hidup kan masih anu ya lagi. Tapi ini kami bepandir lawan Nabi. Artinya kada hendak berpisah lawan Nabi nangis. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi itu lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Mukjizatnya. Bukannya Nabi langsung berpandir kada, tapi batang kormanya yang berpandir dulu nangis. Artinya kan hendak dipisahi lawan Nabi. Nah itu. Jadi lebih hebat dari kita daripada Nabi Sulaiman. Jadi seluruh mukjizat yang ada nabi-nabi yang terdahulu itu ada semua Allah Rasulullah SAW. Kalau Nabi Yusuf bungas rupanya sampai binian tasayat lading jarinya karena melihat Nabi Yusuf kebungasan. Rasulullah Nabi lagi daripada Nabi Yusuf bungasnya. Nah, kalau Rasulullah, kalau Nabi Isa kalau menghidupkan orang mati, Rasulullah bisa juga menghidupkan orang mati. Tapi sidin kada bakuringan. Tatkala sahabat hendak menyembelih kambing, mengambil kambing tadi, sembelih kambing, lalu anaknya melihat bahwasanya abah membeli kambing, lalu abahnya ditanya pada hati-hati mandak parah, diambil oleh kakaknya. Ding berapa ding kita menuruti abah yang menyembelih kambing disembelihnya adiknya. Lalu kakak tadi takutkan juga termasuk dalam api mati juga dan juga diangkat anak tadi mati juga diangkat dalam kamar diletakkan. Ibarat itu, nah itu para sahabat para kuat imannya tetap lagi memasak kambing sampai di kiamat sampai Rasulullah masuk. Ibah masuk tadi, lalu Rasulullah
mau nyuruh masuk sahabat makanan 10 masuk 10 dikawal oleh Rasulullah, keluar 10 masuk lagi 10 sampai habis 80 ekor kambingnya hangus, anak kambing. Sahabat bingung, ya Rasulullah, dia menyamani sahabat berkata makanan ulun kada cukup, ulun sadar pian aja, namanya pian kiau iseng kada cukup. Nah, tenang aja Rasulullah. Dengan Rasulullah mengawal pian kada habis sampai 80 mendagui beli semua. Artinya makan itu ada nama-nama makan, dasar bertambah makan, dasar makan bujur, dasar makan kanyang. Imbah itu lagi, adakah lagi ujar Rasulullah? Habis piannya lagi. Jadi ya Rasulullah, aku kada hendak makan kecuali lawan anak ikan. Ya Rasulullah, pian aja dulu makan, anak ulun lagi guringan ini di kamar. Sahabat nih, kada mau menyesuaikan Nabi itu mau. Kada hendak Nabi itu namanya mendengar manusia, jadi Nabi kada jadi makan. Ya Rasulullah, anak ulun masih guringan lagi di kamar, ayo pian makan dulu. Kada aja Nabi. Aku makan lawan anak ikan. Ya oke. Nah, sahabat ini bingung. Ya Rasulullah, kebaya masuk dalam kamar, membuka kamar. Halinya anak berdua tadi bagayaan. Makanya tak benar sudah nang ading mati karena sebenarnya nang seikung mati karena masuk ke dalam api masak kambing tadi. Berdua mati. Ya jangan sekali diperiksa bagayaannya berdua. Nah, dibawa keluar makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kawan merupakan orang yang mati. Ada usah Nabi yang nambah soleh kalau yang bah soleh di mana tuh? Di Ampel ya. 9 kali mati. 9 kali hidup itu mah. Kuburnya 9 detik bah soleh. Itu karamat daripada wali Sunan Ampel. Kawan hidup akan orang mati. Sunan aja, apalagi Nabi. Nah, itu mukjizat Nabi lebih hebat daripada nabi-nabi yang terdahulu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa menghabarkan yang gaib-gaib, yaitu menghabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu itu akan kena fitnah pada ketika ia jadi khalifah, maka lalu dibunuh oleh orang yang akan dia, maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang dihabarkannya itu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu dibunuh orang akan dia. Nabi ini tahun yang gaib, yang menghabarkan hari kiamat itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam madahi. Nah, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ujar Nabi selagi akan datang bahwasanya pada umatku itu dia itu lari dari ulama dan fuqaha. Kayaknya nanti ada nang gaib itu Nabi tahu. Tapi itu khusus diberi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada kawalan kita. Ramnya diberi kita nih, kita makan ada awal pasti ada awal makan. Kenapa? Melihat yang gaib-gaib. Kurang karena siksa. Aduh, kamu kada awal makan, kada awal guring. Kurang karena siksa, kurang karena di dalam kubur macam-macam. Nah, takutan. Nah itu sakit hati.
Nah, Nabi ini khusus diberi karamat, apa namanya, mukjizat Nabi. Dan setengah dari mukjizat Nabi SAW itu yaitu mengkhabarkan bahwa adalah seorang laki-laki yang pergi perang sabilillah itu mati maka adalah ia daripada orang yang masuk neraka. Tahu sendiri orang perang sabilillah kena mestinya caranya masuk neraka. Maka nyata seorang laki-laki itu kemudiannya membunuh ia akan dirinya di dalam perang sabil itu, membunuh diri sudah masuk neraka. Bangunnya nang taruh nah dia Nabi ini tahu saja itu mukjizat Nabi. Mudah-mudahan berkat kita belajar, berkat kita mengaji, mudah-mudahan kita selalu bertambah-tambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai mukjizat yang luar biasa. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum minta ampun, minta Allah, minta ridha, segala kesalahan dan kekurangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.